Baik, kali ini saya akan melakukan simulasi untuk proses dari order to cash, di mana ada beberapa proses. Untuk skenario sendiri dimulai dari leads yang dimiliki oleh bagian Customer Relationship Management atau CRM. Setelah itu kita akan mencoba mengubah dari CRM ini akan mengubah si leads ini menjadi sales opportunity gitu ya, untuk dibuat quotation-nya gitu. Nah, setelah quotation disetujui, nanti sales, ya bagian sales akan membuat sales order dari quotation tersebut. Nanti dari bagian inventory akan mengecek ketersediaan barang, lalu akan mengirimkannya ke customer. Setelah barang diterima customer, bagian finance itu akan membuat tagihan gitu, tagihan ke customer invoice. Setelah itu melakukan pembayaran dan bagian finance akan memvalidasi dari pembayaran tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita sudah memiliki beberapa, sorry, kita memiliki beberapa user ya. Eh, ada dari bagian inventory, purchase, finance, CRM, sales. Yang akan kita pakai nanti adalah bagian inventory, bagian finance, CRM, dan sales. Nah, pertama-tama kita mulai dari CRM dulu, di mana dia akan mendaftarkan leads-nya gitu ya. Daftarkan leads-nya yang dimiliki, kita akan masuk ke modul CRM terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat pipeline di sini. Nah, di sini kita bisa mengcopy ya. Kita add di sini. Nah, di sini kita punya opportunity ya. Dari Deco Addict Opportunity, kita bisa membuat lagi beberapa company ya. Lumber Inch, kita buat. Di sini kita juga bisa memasukkan seperti priority-nya, dan tadi sebenarnya kita juga bisa memasukkan ini ya. Kita bisa memasukkan expected revenue-nya. Oke. Nah, setelah itu status ini status ini bisa kita ubah-ubah gitu ya. Jadi ini ketika kita buat dia akan ada di new gitu ya. Nah, nanti ini akan kita ubah seiring perkembangan komunikasi relation dengan si CRM-nya ini. Nah, untuk pembuatan leads sudah selesai. Jadi di sini memang kita udah ada leads-leads-nya gitu ya. Nah, setelah itu kita akan secara bertahap nanti ya dalam realitanya ini akan kita pindah-pindahkan gitu. Apakah si leads ini itu qualified, proposition, nanti pada akhirnya akan sampai pada titik won gitu. Ketika won itu berarti si leads-nya ini tuh berhasil gitu ya. Nah, kita juga bisa men-set untuk loss gitu apabila memang si leads-nya ini eh, gagal gitu. Dipersuasi untuk menjadi opportunity. Nah, setelah kita memiliki uh, leads yang berhasil kita menangkan gitu ya, kita bisa membuat quotation langsung dari sini gitu ya. Dengan cara kita membuka pipeline yang tadi kita miliki,
Lalu kita klik new quotation. Nah, di sini kita bisa menambahkan hal atau barang yang ingin kita beli. Misalnya kita nambahkan chair. Oke, satu, oke. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan seperti quotation biasa gitu ya. Kita send by email. Oke, kita kirimkan emailnya ke customer. Oke, kita sudah membuat quotation gitu ya pada customer. Nah, setelah itu kita melakukan konfirmasi terhadap quotation yang kita buat. Gitu. Quotation ini sudah berhasil kita buat, gitu ya. Sudah menjadi sales order. Nah, setelah itu, di sini sebenarnya order yang kita buat ya, itu sales order sudah berhasil dibuat gitu ya. Quotation-nya sudah berhasil diubah menjadi sales order. Setelah itu kita berpindah ke akun inventory untuk melakukan pengiriman barang ya pada customer karena sudah dipesan. Kita masuk dengan kita menuju ke menu inventory. Nah, di sini ada delivery order. Oke. Baik, setelah itu kita melakukan cek availability ya dari produknya. Kita validate. Ini karena produk yang tidak ada. Oke, mungkin di sini ada kesalahan. Oke, di sini kita cek availability-nya. Lalu kita lakukan validate. Oke. 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 Nah, ya untuk statusnya sekarang sudah nah, setelah itu kita membuat invoice-nya gitu ya dari eh, penjualan kita tadi. Kita create invoice. Oke. Ya, untuk invoice-nya sudah dibuat dan kita sekarang ke finance. Baik, saat ini kita udah dengan akun, oh sorry, bentar.
Oke, sekarang kita sudah akun finance dari divisi finance. Invoice yang tadi kita buat gitu ya. Oke, nah masuk ke bagian sini yang tadi kita buat ya. Nah, di situ setelah itu kita bisa melakukan register payment gitu dari pembayaran yang dilakukan gitu. Kita create paymentnya. Setelah itu eh, berhasil terbayar. Seperti itu. Ya, kira-kira untuk proses dari order to cash untuk penggunaan Odoo seperti itu. Sekian, terima kasih.